kesempatan untuk pergi ke Jerman sebagai hadiahnya. Nah, dari situlah saya jadi tertarik kenapa saya mau kuliah di Jerman, karena selain negaranya bersih banget ya, terus juga teratur, negaranya segala macam, dan saya juga dapat informasi banyak bahwa di Jerman itu gratis kuliahnya. Tapi sebenarnya ini kayaknya agak fake news ya. Sebenarnya tuh bukan gratis yang gratis banget, sama sekali nggak ada bayar. Tapi gratis ininya biaya kuliahnya gratis. Jadi kita nggak harus bayar kuliah, tapi kita harus bayar dua jenis biaya gitu. Satu adalah semester tiket. Nah, semester tiket ini sebenarnya akhirnya ke kita juga. Jadi kita harus bayar buat transportasi umum, misalnya bus, terus kereta, segala macam. Nah, jadi kalau misalnya kita udah bayar ini, kita jadi gratis mau kemana aja di regional tertentu lah gitu. Terus yang kedua yang kita harus bayar itu adalah student service. Jadi student service ini mereka ini ngebantu para mahasiswa untuk misalnya nyediain asrama atau misalnya mengurus tentang kantinnya, segala macam kantin di kampus gitu ya. Udah kayak gitu, terus ya saya juga mau pergi ke Jerman karena mau ngerasain international environment ya. Jadi kebetulan lah orang tua saya juga mengizinkan buat pergi ke Jerman buat ngerasain international environment, dan mereka juga encourage saya buat pergi. Itulah kenapa alasan saya mau pergi ke Jerman. Begitu. Oke. Mungkin bisa dikasih tahu juga ya. Tadi kan menyebutnya Bayern gitu ya. Itu Oke, ada yang minta dalam bahasa Inggris. So you want to okay, I can explain English of course. So I just explained why I wanted to go to Germany, just continue my study. So actually my school had a connection with the Institute in Indonesia. So I had more chances to go to summer courses in Germany. So actually, I had a chance to take part in National Olympiad in Indonesia, German National Olympiad. In German, it is National Deutsche Olympiade. And thank God I got the first place. So I had a prize to go to Germany, and from that experience, I had an insight, I had a motivation to go to Germany. Like that. And so what is the question again? Apa pertanyaannya tadi, Mas Bagus? Mungkin bisa dijelasin deh. Ini kan kotanya nggak terlalu terkenal nih, Bayreuth gitu ya. Oh, di mana sih atau berapa lama sih dari kota besar gitu? Berapa jauh far from Munchen or Berlin, something like that? Okay. So jadi Bayreuth itu lokasinya, Bayreuth is located in Bayern. Bayern is one of the states, one of the states in Germany. It's a small city, it's true. It's maybe 1 hour trip from Nuremberg, I think so. Maybe 90 kilometers from Nuremberg. Nuremberg is the second biggest city in Bayern. The first one is probably you already know, München, and it's quite far. It's maybe more than 100 kilometers from Bayreuth. Oke, jadi Bayreuth itu buat teman-teman itu sekitar 2 jam ya dari Munchen ya, kalau naik kereta dari ya. Munchen. Dari Munchen sekitar 2 jam. Kalau dari Nuremberg atau bandara terdekat kurang lebih ya sekitar 1 jam gitu ya. Ya. Oke, right. Mungkin bisa diterangin juga di which major do you take at Bayreuth Uni, and what do you plan in the next year maybe? Sure. So actually like maybe like the majority of people actually want to take medicine as my major, but I didn't get it because
the competition is quite strong. So I took biochemistry. I took biochemistry as my major, and actually from biochemistry you can continue your master study in many programs. For example, molecular medicine or biotechnology or molecular pharmacology. But I actually want to continue my study in neuroscience. So yeah, I want to continue my study in neuroscience because I've already asked the professors in neuroscience. They say that if you want to continue your study in neuroscience, you can take biochemistry first. So that is actually the reason why I want to take biochemistry as my major in bachelor. Yeah. So jadi ya di translate. Oke. Di biokimia ya memang secara S1-nya, terus memang ada rencana untuk ngelanjutin ke master seperti itu ya, dan ngambilnya kayaknya di neuroscience ya. Iya, Oke. Jadi yang aku dengar nih, kalau persiapan ke Jerman itu kan khusus nih kalau kita entah kuliah S1 atau S2 di negara-negara lain itu kita bisa langsung daftar gitu ya. Sedangkan kalau S1 ada step-step sendiri gitu. Mungkin bisa diceritain ke teman-teman gitu. Persiapannya dulu, kalau nggak salah namanya apa ya? Stutkol ya, bener ya? Student college. Nah, itu bisa diceritain dulu nggak? Atau Stutkol harus di Jerman atau seperti apa, nah, gitu? Oke. Jadi aku ini di Jerman nih S1 ya. Dan ijazah Indonesia, my high school certificate is not recognized in Germany. Preparatory college called student college. So basically, I have to spend 1 year to study in German, to study natural science or physics, chemistry, and biology in Germany. No, not in Germany, but in German. So yeah, and after this 1 year, I will get a certificate, and the certificate can help me to get into the bachelor study. Jadi buat teman-teman yang masih SMA mungkin yang di sini, kita ini ijazah SMA kita tuh nggak diakui di Jerman. Jadi kita harus ikut yang namanya student college atau preparatory college. Nah ini bisa diambil di Jerman, dan kebanyakan orang ambilnya di Jerman karena resminya memang di Jerman ya. Tapi aku sendiri student college-nya di Indonesia. Nah, student college di Indonesia ini dia ada relasi sama Universitas Hannover, jadi University of Hanover. Jadi aku itu nanti setelah satu tahun belajar di Indonesia, tapi tetap pakai bahasa Jerman, natural science pakai bahasa Jerman. Nanti ada profesor dari Hannover yang datang ke Indonesia buat menguji aku. Jadi aku harus presentasi pakai bahasa Jerman, natural science, semuanya. Nanti mereka uji aku dan mereka akan memutuskan apakah aku boleh dapat sertifikat, namanya Feststellungsprüfung, boleh dapat sertifikat ini atau enggak buat masuk ke S1 gitu. Jadi banyak banget nih yang nanya, lebih baik enaknya di student college-nya di Indonesia atau di Jerman sih gitu kan. Sebenarnya ada pro dan kontra ya, bukan pro dan kontra, tapi kelebihan lah, advantage dan disadvantage-nya. Pro cons ya. Pro cons, iya gitu. Kalau kelebihannya ya di Jerman ya pastinya lah kita pasti lebih lancar gitu ngomong bahasa Jerman, karena environment-nya semuanya Jerman kan, ngomongnya pakai bahasa Jerman segala macam kayak gitu. Terus apalagi ya? Ya terus mungkin hubungan sama pengajarnya juga lebih erat gitu kali ya. Jadi kamu bisa konsultasi sama mereka gitu. Nah tapi ya kontranya kebanyakan orang tuh sebenarnya Jermannya belum begitu bagus gitu buat untuk
um, untuk college di Germany. Jadi mereka banyak yang terseok-seok gitu di Jerman ini. Sedangkan kalau student di Indonesia, ya kamu tetap pakai bahasa tetap pakai bahasa Jerman semuanya, tapi kan kalau lingkungan di luar tetap pakai bahasa Indonesia ya. Jadi kita kurang praktis bahasa Jerman kita gitu. Dan student college di Indonesia juga bayar. Setahu aku itu sekitar 60 juta gitu per semester kalau nggak salah. Tapi waktu itu aku nggak bayar karena sekali lagi my school had connection with a good institute. So I got a scholarship from Goethe Institute to take this student collect from Indonesia. So ya, jadi aku nggak bayar, jadi aku kurang tahu berapa bayarnya. Tapi seingatku sih 3.000 euro per semester itu kalau di Indonesia. Oke, mungkin bisa diinfoin juga ya kalau ini apa? Itu kan untuk dari Indonesia ya. Kalau dari negara-negara lain sempat tahu nggak ya? Ya, aku tahu. So for the I heard that there are Malaysians here. Actually, the student collect in Indonesia, we had once also the students from Southeast Asia, for example, Vietnam or Cambodia, I think so. Yeah, because the certificates from other Southeast Asia countries maybe are also not recognized by Germany, so they have to take the preparatory college also. But for example, my friend from Malaysia, he has A level, and if you have A level, you don't have to take student collect actually, because your A level is already recognized by Germany. But if you have an ordinary national high school certificates, I think you have to go to student college to get the certificate from Germany, and it's called Festungsprüfung. Yeah. If Malaysian, if you have A level from Germany language, it will be help to be get a college in Germany, yeah. Yes. So you just have. So if you have A level, you just have to. You have to go to a German course to prove your German language, but you don't have to go to this student college for 1 year. So it saves you 1 year. Yeah. Oke. Tadi langsung ada yang bertanya nih. Oke. Preparatory college free? Oh, mungkin yang untuk student college-nya ini. Oke. Buat student college ya. Preparatory college-nya itu kalau di ini yang nanya orang Malaysian or Indonesian? In English. In English, okay. The preparatory college in Germany is like the study actually is free, basically free, but you have to pay for the semester tickets. So semester ticket means that you have to pay a certain amount, for example, 50 euros. But it's actually for you. 50. Yeah, 50 euros. It's actually for you. It's actually just for transportation. So, like for buses or trains. So it's actually for you. It's actually preparatory college has no fees. You just have to pay for the semester tickets for your transportation tickets. Yeah, it's actually free. Oke. Berarti tinggal terus ada tadi kenapa? Yes. Berarti tinggal biaya hidup aja ya sebenarnya ya? Iya. Semuanya free kok, sama kayak kampus. Terus tadi aku lihat ada yang nanya juga. Diploma accepted to continue degree in Germany. Oke. Mungkin ini lanjut kuliah nih. Diploma itu D3. D3 di sana ya? Nah, di sana ada nggak ya? Kalau D3, tapi ini bukan Malaysian yang tanya. Ya, Malaysian. Maksudnya dia dapat dulu diploma di Malaysia terus mau lanjut. Okay. Unfortunately, diploma is not accepted to continue degree in Germany. So you have to,
So you have to take the preparatory college for 1 year. So it's like it's the same with high school graduates actually. So it's not accepted as long as I know. Okay. If we graduate from diploma, is it possible to get a master degree at Germany? It's not impossible, but they somehow don't recognize you as bachelor student. Degree. Okay. Yeah, bachelor degree. So they recognize you as high school graduates. So Okay. you have to do this preparatory college. Yeah. Oke, jadi kalau diploma nggak bisa langsung S2 di sana ya, harus S1 dulu ya? Iya, sepengetahuanku kayak gitu. Jadi dia harus S1 dulu gitu. Okay. Dan ada yang harus ikut preparatory college, tapi kayaknya ada juga yang enggak ya. Pokoknya intinya harus S1 dulu gitu. Jadi nggak bisa langsung S2. Oke, nggak bisa langsung S2. Dan S1-nya harus di Jerman gitu ya? Iya, S1 harus di Jerman. Oke. Tapi kalau misalnya S1-nya mau di Indonesia, ya nggak apa-apa, bisa S2-nya di Jerman. Tapi kalau dari diploma Indonesia, S2 Jerman nggak bisa. Nggak bisa ya? Oke. Karena belum ada pertanyaan lagi, mau tanya gini deh. Tadi kan di awal dibilang untuk international exposure gitu ya, salah satunya kenapa kok kuliah di Jerman gitu. Kira-kira yang Saras udah dapetin apa sih di Jerman gitu yang paling membekas gitu, yang buat improve diri Saras itu apa ya kira-kira? Improve diri aku, sebenarnya life skill ya. Life skillnya, yeah, I can improve my life, the life skill actually, the soft skills. So for example, I actually never communicate with people whose culture is different with mine. So it's actually it took a lot of energy actually to get to be merged with people's culture, and sometimes I also feel like I'm a foreigner and they are German and I'm just a foreigner, and I feel like so small, and I feel like I have to overcome this feeling. So actually that's one skill that I gained, because the German people also say that you guys the Asian people are so shy and are not that brave to show yourself. Even so, you're actually good, but you're so shy. So yeah, that's actually what I gained from studying Germany. Because if you're not independent, if you don't have any courage to speak for yourself, then you cannot be heard. They are not like, oh, you guys foreigner, I will listen to you more, blah blah blah. No, not like that. Germans are not like that. So if you don't speak for yourself, you don't have any courage, they will throw you from the group like that. Ya orang Jerman ya tipikalnya seperti itu sih. Jadi ya cuek-cuek. Kalau kamu nggak ngomong dulu ya nggak dianggap gitu, apalagi betul dari Asia, Indonesia mana itu gitu kan ya. Iya benar. Oke, ada satu pertanyaan lagi. Are all subjects and dependable in German language? No, actually there are basically the bachelor degree. Yeah, most of the subjects are taught in German in bachelor, but there are actually also some programs for bachelor degree that are taught in English, but only a few of them. So most of them are for sure in German. But for master programs, yeah, there are a lot of programs in English. So Oke, jadi buat teman-teman kalau S1-nya di Jerman, sebagian besar banyak, hampir semua pakai bahasa Jerman gitu ya. Tapi kalau S2-nya ada banyak juga yang di bahasa pengantarnya juga pakai bahasa Inggris gitu ya untuk internasionalisasi.
Betul. Oke. Terus kuliah SMA di Indonesia, stud call juga di Indonesia, datang ke Jerman tiba-tiba langsung kuliah, itu ada culture shock nggak sih? Atau bisa digambarin nggak culture shock di Indonesia, terus tiba-tiba datang ke Jerman, apa yang berbeda gitu? Apa yang berbeda ya? So, to be honest, I don't actually experience any culture shock like that extreme because my school was also strict. my high school was also strict. So, but I heard from people from Indonesian people from other districts. They say like, yeah, it's quite tiring because I have to do my task in blah 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 like that. It's very strict blah blah blah, blah. And actually I already expected that, so I didn't experience any culture shock. And I also already know that most of German people are a bit cold, so I'm not really surprised that they are cold. So for the first time you meet them, they will distance themselves from you, but once you get to know them better, they will be open actually. So yeah, most of people experience culture shock from that, but actually I already expected it, so I don't really experience it. Jadi karena memang sebelumnya udah tahu ya gimana orang Jerman itu dan juga culture-nya di sana gitu, jadi lebih bisa lebih bisa adaptasi dengan cepat gitu. Oke, terus ada pertanyaan nih, kalau scholarship itu kira-kira banyak, ini kan di Uni juga banyak nih dari teman-teman dari ASEAN gitu ya, dari Malaysia, dari Indonesia juga ada. Nah itu kebanyakan untuk scholarship gimana gitu? Kalau scholarship ya? Kalau temen S1 kan jarang banget tuh scholarship S1 gitu kan ya. Oh, sebenarnya nih aku sebenarnya aku ini nih baru menemukan ya. So the scholarship, actually it's true that it's actually not true. I found actually a lot of yayasan ya, organization kali ya, NGO non-government organization that actually offer you scholarships. So, for example, if you are already in the third semester of your study, you can apply for a scholarship. I tried that, but sadly I didn't get it because I still got support from my parents. So they prioritize people that really don't have support from anyone. But yes, there are scholarships for international students. For example, in my university, University of Bayreuth, the international office offers scholarships for international students. So if you are already in your second year, you can apply for a scholarship. And you got, I think, 400 euros per month. I think it's quite good for us, right? Yeah, and there are also, so besides this international office that can offer the scholarship, there are also a lot of foundations that can offer you also scholarships. But yeah, the competition is quite strong because the Germans are also competing for this scholarship. And I think one of the requirements is that you have to be the best, the top 10 in your class. So yeah, I think that is the requirement that my professor once told me. Tapi berarti untuk S1 scholarship-nya memang itu ya, biasanya baru didapatkan ketika sudah kuliah di sana gitu ya, di tahun kedua ya. Second year. So as you pursue your bachelor degree in German, you can apply the scholarship when you at second years ya. Ya, tahun kedua ya, second years. Tahun kedua. Oke, itu kalau untuk yang bachelor degree ya. Tapi kalau untuk yang ini S2 gitu banyak ya sebenarnya. S2 tuh banyak.
S2 tuh banyak ya. Kalau S2 banyak. S2 banyak, tapi misalnya DAAD ya, yang paling terkenal kan DAAD. Tapi kemarin aku research itu tergantung sebenarnya Mas Bagus, kayak tergantung dari Richtung kayak jurusannya apa, kamu tuh mau beasiswa apa gitu. Terus ininya juga negara asalnya juga ada hubungannya gitu. Kalau di DAAD ya, aku lihat kemarin. Tapi sebenarnya secara garis besar sih sama. Buat S2 ada foundation juga yang bisa offer scholarship buat kamu. Oke. Tapi kalau master degree, scholarship for master degree, so go to the DAAD ya. DAAD ya, bisa gitu. Itu bukan cuman buat master degree aja, tapi buat graduate juga. Jadi buat yang doktor ya. Yep. Fellowship research. After bachelor degree ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Bentar. How did you work on funding for your studies? Oke, jadi funding possibility. Ya tadi sama sih pertanyaannya ya, funding possibility. Bisa dari scholarship yang scholarship bisa di-offer dari foundation atau dari kampusnya juga ada. Pokoknya tinggal gali-gali aja info dari kampusnya. Dan banyak banget foundation yang offer scholarship. Terus bisa kerja, ini pasti banyak yang nanya aku ya, aku tahu pasti banyak yang mau nanya bisa part time job atau enggak. Bisa part time job. Jadi di visa kamu itu nanti ada keterangan ya, kamu tuh harus bisa berapa hari atau berapa jam kerja. Misalnya 120 jam, kalau nggak salah ya 120 hari full day atau 240 hari half day gitu. Dan yang penting lagi, kalau kamu nggak mau gaji kamu dipotong dari pajak, gaji kamu buat part-time job itu harus maksimalnya 450 euro. 450 euro itu udah banyak banget ya. 450 euro udah berapa tuh Mas? Udah 9 juta kali ya. Jangan dirupiahin deh. Ya pokoknya kalau misalnya kita tuh kan harus bayar pajak ya. Kalau kerja harus bayar pajak. Jadi kalau misalnya kamu nggak mau kena pajak, part-time job kamu tuh harus less than 450 euros gitu. Okay. Kalau mau lebih juga nggak apa-apa, tapi ya dipotong pajak gitu. Oke. Ini berarti terus pertanyaan berikutnya tentang tempat tinggal deh. Yes. Tinggal baik-baik aja kayaknya ya. Iya, baik-baik aja. Mungkin gini. Mungkin yang berbeda ini nih. Sharing bathroom atau sharing kamar mandi, betul. Sharing kitchen itu kan hal yang berbeda ya di Indonesia gitu ya. Iya. Nah, jadi karena saya juga pernah di Jerman sebentar gitu, jadi yang membedakan mungkin ini ya kamar mandinya itu harus sharing, terus dapurnya juga sharing gitu. Jadi in Germany usually if you live at dorm near university, your room just maybe 3 point 3x3 kayaknya ya. Kamarmu berapa sih? Kamarku tuh lumayan gede. Yang gede ya? Dapat 15 kamar sama. Oke. 15 meter square. Yeah. Yeah. But the kitchen and maybe the bathroom we have to sharing with the others. Ya jadi itu aja sih menurutku gitu ya. Jadi kalau hidupnya ya biasa-biasa aja gitu ya. Tempat tinggalnya ya. Kalau mau hemat cari yang sharing gitu intinya ya. Sharing benar. Terus mungkin yang menurutku penting juga buat kasih tahu possibility buat dapat dorm ya. Karena international students pasti kebanyakan maunya dorm. Dorm itu biasanya disediain, di-provide sama kampus. Kemungkinan untuk dapat possibility untuk dapat dorm rooms itu
kalau di kota kecil kayak aku itu lumayan besar. Tapi pasti teman-teman kayak yang mungkin maunya tinggalnya di Berlin atau di Munchen, nah itu possibility-nya small karena besar kan, dan selain kotanya juga besar, mahasiswanya juga banyak, international students-nya banyak, jadi mungkin the possibility to get dormitory rooms are quite small for big cities. But for example, for small cities like me, there are only about less than 1,000 international students here. So the possibility for you international students to get a dorm room is quite big, like that. And actually, besides dorm, you actually can live with German people in the shared apartment, for example. But as Mas Bagus said, you have to share your kitchen, share your bathroom, and it's, I don't know if it's common in Indonesia, because sometimes we share apartment with probably different gender, like with girls and boys, and it's common in Indonesia, in Germany, but in Indonesia it's maybe quite not common. Oke. Ini nih yang tanya nih, untuk biaya hidupnya Sarah sendiri gimana nih? Atau bisa cerita tentang Sarah ada teman-temannya juga gitu? Ya kalau biaya hidupku sih, aku masih dari orang Korea, walaupun aku udah coba scholarship, tapi seperti aku bilang kan, mereka kebanyakan prefer yang benar-benar nggak ada dari orang tua sama sekali gitu. Jadi emang ditanya lah, misalnya gaji orang tua kamu berapa, kayak segala macam. Jadi kalau misalnya the possibility of you still get fund from your parents is big, then most probably you cannot get the scholarship. At least itu aku ya. Walaupun nilaiku oke gitu, tapi ya karena aku sebenarnya masih bisa di-fund sama orang tua, jadi aku nggak dapat. Jadi itu alasannya yang kemarin. Oke, mungkin bisa diterangin sedikit sih. Tadi kan bilang kalau part time usually we can get up to 400 or 450 euro in a month. Apa itu cukup ya untuk hidup di Jerman gitu, untuk student gitu? Untuk student sebenarnya 450 deh, 450 cukup nggak? 450 tuh apa, kalau tinggal di dorm itu cukup banget. Itu cukup banget karena kalau aku ya, dan aku orangnya bukan yang foya-foya gitu, jadi menurutku cukup untuk makan, untuk asuransi, health insurance for your for daily life. It's actually sufficient, but you have to have this for international students. You have to have this block account, so you have to block certain amount of money to get a visa for, if you want to extend your visa for 1 year. So for now you have to have at least 10,000 and 10,250 euros maybe for 1 year, but it actually depends on the cost of your residence. So if the cost of your residence is low, the probability you get a lower amount for the block account is low. Jadi kalau misalnya, jadi kita tuh harus punya namanya block account ya. Jadi pihak Jerman itu ya, supaya kita nggak terlantar di Germany, mereka menyuruh kita untuk punya block account. Jadi kita harus punya certain amount of money di bank kita itu, sekarang tuh kira-kira 10.000 euro. Tapi itu sebenarnya tergantung dari biaya hidup kalian. Jadi kalau misalnya apartemen kalian bisa cuma 100 euro, nah itu nggak mungkin kalian disuruh 10.000 euro di account kalian, pasti mungkin cuma 8.000 atau 9 euro per tahunnya. Nah jadi kalau misalnya mau funding diri sendiri pakai part-time job, sebenarnya agak susah ya, karena 450 euro dikali 12 itu kayaknya nggak nyampe deh 8.000 atau 9.000 ya Mas. Jadi
Jadi mungkin kamu harus cari beasiswa atau cari job lain gitu. Kalau misalnya mau fully fund yourself gitu. Oke. Boleh di-share nggak kira-kira how much your average expense in a month? Boleh. Jadi include dorm, food, extra ya. Food, ya. Jadi kalau dorm aku, for example, it only costs 200 euros per month. And for the health insurance, you have to have this health insurance, and it costs 100 euros. 100 euros. 100 euros in a month? A month, yeah, 100 euros per month. And for food, for daily life, maybe maximum 200 euros. 200 euros. 200 euros. Yeah, so actually 450 euros, if you don't spend too much, it's really enough for your living actually. Yeah. Okay. Ada lagi pertanyaan, question? Ini sekolah PASC apa nih? Oh, PASH. Yes. PASH itu apa namanya, connection dengan ini ya, dengan connection sekolahku sama Goethe Institute, Mas. Jadi namanya Partnerschule. PASH itu kepanjangan dari Partnerschule. Ya, sekolahku itu ada hubungannya sama Goethe Institute. Sebenarnya apa ya, keuntungannya buat kita yang mau studi ke Jerman? Oh ya, jadi keuntungannya adalah yang aku bilang, kalau kita kan kalau mau ke Jerman, kita harus preparatory college ya, harus student college. Nah, PASH ini, kan terus student college kita aku udah bilang ada yang di Jerman, yang kebanyakan orang ambil, sama satu lagi yang di Indonesia, yang ada hubungannya, yang dia punya partnership sama University of Hanover. Nah, aku kan ambilnya yang di Indonesia. Nah, because my school had connection with Goethe Institute. Goethe Institute can offer me a scholarship for student college. Jadi student college di Indonesia itu bayar, yang aku bilang nggak seperti student college di Jerman. Student college di Jerman kan gratis semuanya, gratis tis. Tapi kalau di Indonesia kamu harus bayar kayak setauku 3.000 euro per semester. Jadi untuk 2 semester, untuk 1 tahun itu 6.000 euro. Nah, kalau kamu sekolahnya PASH, kalau sekolah kamu punya hubungan dengan Goethe Institute, PASH bisa menawarkan scholarship ke kamu. Jadi dia bisa cover semua itu 6.000 euro, semua biaya kamu di student college Indonesia dia cover. Tapi ya seperti biasa itu kan scholarship, jadi kamu harus nilainya harus bagus, harus ada motivation letter, terus bahasa Jermannya juga harus udah bagus, minimal B1 kayak gitu. Jadi betul sih, PASH itu membantu aku banget sebenarnya, karena jadinya aku nggak harus bayar buat student college di Indonesia. Oke, lumayan ya, 3.000 kali 2, 6.000 euro. Lumayan, Mas. Iya. Lumayan gede gitu. Oke, kira-kira ada nggak ya? English literature itu berarti ini ya, sastra Inggris ada. Ada ya? For sure ada, pasti ada. Ada. English literature tuh di university manapun setahu ada deh. Namanya kayaknya anglistik ya, anglistik gitu. Jadi ada kok in Germany. Oke. Karena Germany itu sangat menyembah sastra dan filosofi dan filsafat ya. Jadi pasti ada. Oke. Apalagi di Bayreuth ya. Itu lumayan juga itu. Oke. Mungkin bisa diceritain juga sih, apa ya? Oh iya, dulu kan sempat sekolah di Indonesia gitu ya. Kira-kira yang membedakan sekolah di Indonesia dengan di Jerman itu apa ya? Kira-kira dari nggak tahu, pelajarannya atau cara menyampaikannya atau gimana gitu? Oke. Atau yang kamu dengar gitu ya, dari pengalaman teman. Kalau dari Indonesia, kayaknya aku ini dulu ya, bandingin kuliah di Indonesia sama di Jerman dulu kali ya, maksudnya aku dengar dari S1 nih. Misalnya di Indonesia itu kita harus
absen kan ya, harus kita ada jatah absen gitu, jadi kita harus absen tiap kuliah gitu. Di Jerman tuh nggak gitu, jadi kamu boleh bolos sepanjang semester, terserah, boleh asal ujiannya lulus gitu. Jadi bolos tuh boleh, jadi kita nggak harus ikut absen segala macam. Kecuali kalau misalnya ada ini ya, kalau misalnya ada lab gitu ya, itu wajib. Cuman kalau misalnya buat kuliahnya tuh, nah itu nggak harus, kita nggak harus absen. Yang penting lulus ujiannya aja, udah gitu. Begitu mas. Terus ya sih paling itu aja ya, kayak gitu. Itu aja ya. Oke. Skill apa yang dulunya waktu di Indonesia nggak bisa, terus setelah pindah ke Jerman itu langsung bisa, jadi bisa sekarang? Skill. Terserah apapun. Apa ya skill? Masak mungkin. Masak ya. Ini harus masak, sih ya. Harus ya. Ini harus ya, harus di mana-mana ya. Harus. Jadi mungkin bisa ceritain ya kalau masak itu habisnya seminggu berapa, kalau sekali makan di luar berapa gitu. Benar. Jadi kalau masak mungkin aku bisa dalam bahasa Inggris aja ya. Ini Inggris. Oke, ini pakai bahasa Inggris ya. So actually if I cook I only spend maybe maximum 20 euros per week. But if I eat outside in restaurants or in cafeteria, I don't know, maybe because every meal costs about minimum 5 euros, right? So 15. I don't know, 15? Yeah, oh my god, then I don't know, maybe more than 100. Maybe I can spend more than 100 per week to eat. If I eat in restaurants or in cafeteria or outside, so I suggest you to cook because you only spend about 20 euros per week. Oke, jadi kalau teman-teman ini ya, rekan-rekan yang ikut sesi ini, kalau kita masak di Jerman itu bisa 300.000, itu bisa untuk 1 minggu gitu ya. Sedangkan di Indonesia aja 300.000, jangan-jangan kita cuma beberapa hari pesen GoFood ini, GoFood itu gitu ya. Grab ini, Grab itu. Nah, oke, mungkin bisa di sharing juga gimana sih kehidupan di sana di Jerman itu. Kira-kira yang membuat ini jadi sesuatu yang tidak terlupakan gitu, apa ya? Tidak terlupakan ya. Karena harus mandiri banget ya mas. I think this is the most unforgettable one, because really if you are not independent, if you don't have any courage to ask someone about something, then you will get left out. Jadi nggak bakal ada yang nawarin kamu bantuan kayak, kamu nggak bisa ya, tapi jadi kita harus berani nanya, harus berani, dan kalau bisa kita dicela gitu, kita juga harus berani ngomong enggak, kayak gitu. Jadi kalau menurut aku sih itu karena aku kebiasaan di Indonesia kan nggak enakan gitu ya mas ya, nggak enakan udahlah gitu, udahlah kalau nggak bisa kayak gini, yaudah aku nggak usah lah melakukan ini gitu. Tapi kalau di Germany, kalau mau survive ya harus loud gitu, harus ngomong, harus bisa ngomong, dan harus berani. Kayak gitu mas, yang aku benar-benar unforgettable. Oke, itu ya yang paling penting ya. Jadi kalau di Jerman harus berani ngomong gitu ya. Jadi harus berani. Kalau kesulitan ya tanya teman, jangan diem aja. Nah, kalau diem aja pasti ya tertinggal gitu ya. Iya, kalau nggak tertinggal, kita foreign students kan, siapa yang mau datang ke kita terus mau hai apa kabar gitu ya. Orang Jerman nggak gitu banget itu, nggak mungkin itu. Enggak. Kalau udah deket banget ya. Kalau nggak deket banget nggak bakal gitu. Oke. Have you get bullying? Nah, pertanyaan bagus nih. Pernah dibully nggak waktu di Jerman? Dibully. Sebenarnya bukan dibully ya, bukan kayak rasis tuh enggak. Rasis tuh
aku hampir nggak pernah lah, kecuali ya karena corona ini ya, karena covid ini aku adalah sempat dirasisin, kayak mungkin karena aku kelihatan kayak orang Asia Timur ya, tapi selain itu sih enggak. Jadi kamu bukan dibullying, tapi ya kamu dicaci maki, dicaci maki. Jadi kalau misalnya kerjaan kamu jelek, memang jelek lah, memang kurang maksimal, itu ya dicaci maki lah. Dicaci maki banget gitu. Kayak kamu nggak ada usaha, kamu nggak ada inilah, kamu nggak ada itulah gitu. Ya, dan itu lumayan sakit ya, karena aku orangnya lumayan kasih usaha untuk sesuatu gitu, dan kalau misalnya kerjaanku dibilang nggak ada usahanya, nggak ada keringat yang kamu tumpahkan untuk kerjaan ini tuh lumayan sakit ya. Jadi aku mesti kalau bullying kalau karena dari Indonesia segala macam tuh nggak pernah. Tapi itu karena mungkin karena aku di kota kecil kali ya, jadi orang-orangnya masih slow kayak gimana gitu. Tapi jangan khawatir, walaupun dicaci maki, tapi kalau misalnya kerjaan kamu emang bagus banget, mereka bakal objektif banget ngakuin kalau kamu tuh bagus gitu. Jadi kalau bullying karena kamu orang Indonesia atau kamu jelek atau kamu apa, aku sih nggak pernah kalau sama aja. Intinya mereka German people are very objective. Yes. It's good. They will say good. If not, they will be angry or something like that ya. Yes. Oke, jadi benar-benar kalau memang bagus ya dibilang bagus, kalau enggak ya mungkin marah-marahin dikit gitu ya. Iya, dimarah-marahin kayak gitu. Ya mereka, they are so objective, so they don't care. Like I've said before, they don't care if you are foreign students, if you actually don't understand something. You are actually treated like German students, so you are the same like German students. So there is no special treatment for you. Ya. Okay. Dan menurut aku itu bagus banget sih. Jadi nggak beda-bedain ya, kamu nggak bisa materinya ya, kamu harus belajar lebih giat sendiri. Buktinya teman-teman yang dari Jerman bisa gitu ya, secara kasar gitu ya. Kayak gitu. Iya. Oke, ada pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan nggak selama ini? Berapa tahun ya? 3-4 tahun udah di Jerman ya? Iya ya. Menyenangkan ya itu kali ya, kalau misalnya aku bagus gitu, laporanku bagus atau aku berlaku bagus di lab gitu, mereka bakal praise aku dan emang dikasih ini nih teman kamu yang bagus, bla 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 gitu, kamu harus mencapai dia. Itu kayak gitu menyenangkan lah menurutku ya. Tapi ya tidak menyenangkannya itu ya, aku udah capek-capek misalnya ngerjain laporan, ngerjain karya tulis, tapi menurut mereka jelek, udah dibilang udah kamu nggak ada usaha, kamu gimana sih, bla bla, itu sedih sih. Jadi kayak gitulah intinya. Oke, kalau di Bayreuth sendiri sekarang ada berapa mahasiswa Indonesian students? Kira-kira maksimal 15 ya, aku nggak hitung, tapi maksimal 15-an. Oke, 15 itu cukup banyak, karena Mas Bagus pernah di Bayreuth, cuma berapa Mas? 5 orang mungkin. 3 awal-awal 3 ya. 3. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain langsung nggak nih? Iya. Bentar. Lagi. Ini karena ada 2 sistem yang jalan sih. Oke. Mungkin aku mau kasih tahu tentang ini kali ya, kalau masjid gitu segala macam mungkin ya Mas. Oh boleh. Mungkin teman-teman banyak banget orang Indonesia yang ke aku ngomong gimana sih makanan halal, bla gitu. Halal foods ya pasti di kebab stores ya. Kebab stores itu pasti halal. Tapi kalau misalnya kamu mau masak sendiri dan kamu nggak yakin sama daging-daging dijual di supermarket, itu bisa beli di toko Arab atau toko Turki. Itu biasanya sih di setiap kota yang ada kampusnya ada kok gitu. Jadi aman. Terus ya masjid kalau juga ya. Aman. Kalau halal aman. Pasti ada gitu. Ya memang nggak semua restoran
menyediakan halal food ya pasti. Tapi kalau kamu mau ada mau masak sendiri bisa di toko bisa beli bahannya di toko Arab atau toko itu ada. Toko Asia juga ada sih, tempe ada juga. Ya, tapi harganya mahal juga ya kalau untuk ke Asia. Mahal ya pasti mahal. Ya, pecinta pedas harap itu dulu ya. Harap mengubur mimpinya makan pedas di Jerman gitu ya. Iya benar. Oke, ada yang mau ditanyain nggak dari rekan-rekan yang udah hadir nih? Kalau belum, apa ya? Oh iya, karena di Jerman kan ada liburan summer nih ya, musim panas gitu kan libur. Toh udah sempat ke negara mana aja nih? Oh, kalau ke negara mana aja aku pernah ke ini. Kemarin pas Natal aku ke Spanyol sama Portugal. Spanyol sama Portugal, terus ke Ceko sempat ke juga. Terus lagi. Ceko kemana? Ke Praha ya? Enggak, ke Karlovy Vary. Karlovy Vary itu 2 jam lah dari Bayern. Itu sebenarnya tempat turis juga. Banyak ini mas, banyak air panas gitu. Hot spring. Ada yang tanya, untuk tempat ibadah gimana nih? Oh iya, tempat ibadah yang mana nih? Tempat masjid? Ya masjid, gereja. Mungkin paling gampang masjid, yang dulu deh, masjid dulu deh. Masjid ya. Kalau masjid tuh ada kok, di sini tuh ada dua jenis masjid, ada masjid Turki sama masjid Arab. Kalau masjid, terutama kalau misalnya aku mau sholat Idul Adha gitu, itu enakan sih ke tempatnya masjid Arab karena mereka menyediakan tempat buat perempuan. Tapi masjid Arab tuh sama kayak kita banget lah gitu, kayak Indonesia ya. Tapi kalau masjid Turki dia agak beda sedikit gitu. Aku kurang tahu ya. Dia nggak menyediakan tempat ibadah buat perempuan, cuma laki-laki dan apa ya? Dan urutannya agak beda kayak gitu. Aku kurang berpengalaman di masjid Turki karena aku nggak pernah berdoa di sana ya. Jadi pernahnya di masjid Arab dan pokoknya kalau di kota yang ada universitasnya kemungkinan besar ada kok pasti ada masjid karena kan sekarang banyak juga ya refugee dari Syria juga di Jerman, jadi pasti ada masjid. Oke, jadi yang agak susah yang agak susah apa? Yang agak susah bukan agak susah ya, tapi aku nggak tahu deh kalau misalnya yang agamanya kayak Konghucu, Buddha atau Hindu gitu, aku nggak tahu ada tempat ibadahnya apa enggak. Walaupun banyak orang India ya di sini, banyak orang India yang agamanya Hindu juga, tapi aku kurang tahu apakah ada tempat ibadah di sana. Okay. So for mosque, it's common in every city ya. Jadi kalau mosque banyak lah ya, di tiap kota itu udah mulai banyak. Ya, especially in cities where there are universities. If these cities have universities or Hochschule, then most probably there are also mosques. Yeah. Oke. Apa ya yang saya mau tanyakan ya? Mungkin dari ini kali ya mas. Apa? Kalau aku sih aku mau share juga, kalau di kampus itu, kalau di Indonesia gratis nggak ya service laptop, service komputer kayak gitu? Jarang ada kampus yang seperti itu malah. Oh ya, so in Germany, if your laptop is broken, or if you want to update softwares, you can go to the PC team or laptop team, and they can repair your laptop for free. Jadi itu you can repair your laptop for free. They can update your softwares for free. So it's actually really good. And we also have this writing center, Schreibzentrum. So if you want to correct, for example, your motivation letter or your thesis, you can go to this writing center, and they will correct your thesis or your motivation letter also for free. So I think this is the advantage of
their advantage in studying Germany. So if you study in Germany, most of the universities, I think all of the universities offer this service. So yeah, I think that's Oke. Oke, jadi itu ya, itu service. Aku juga baru tahu itu. Iya. Juga ya kalau service laptop PC gratis gitu ya. Iya, service laptop. Betul Mas, kayak gitu. Oke. Mungkin bisa diceritain sharing keseharian dengan apa ya? Dengan orang Jerman seperti apa, multiculturalnya seperti apa. Otomatis kan kalau foreign student kan banyak tuh, nggak hanya dari Indonesia, mungkin dari Korea, Malaysia. Terus apakah orang Jerman itu nggak bisa bahasa Inggris gitu? Orang Jerman bisa bahasa Inggris. German can speak English for sure, but they have thick accent, like Indonesian accent. Okay. But ya, terus kulturnya ya itu yang juga adalah salah satu obstacle-ku ya, German culture, karena mereka kalau kumpul tuh harus minum alkohol kan, sedangkan itu kayak wajib dan terutama kalau anak muda tuh kayaknya kalau nggak minum alkohol nggak seru lu gitu, kayak you're not fun guy if you don't drink alcohol gitu. Itu agak susah sih, tapi ada kok orang Jerman yang emang understand our culture and they respect us, and they want us to involve in their group. Jadi jadi jangan khawatir lah, pasti dapat kok teman Jerman asal kita berani sama mereka. Terus buat international students, actually I think every university has this group called International Students Network. Actually, this network is for Erasmus students, but I think now it is changed. Now this network is also for all foreign students, not only the Erasmus students. And this network is actually a part of the international office. So this network, for example, they make events for international students, like travel to another cities, or maybe watching movies together or ice skating together. And in this network, we speak English because most of the foreign students in Germany are not regular students. They are exchange students, and most of the German, it's okay. This group can offer many events in English. Jadi kalau misalnya di kampus-kampus Jerman, mereka tuh ada namanya International Students Network. Mereka ini ngebantu international students buat integrated di Jerman, di kultur Jerman, dan juga ngebantu foreign students buat buat menghabiskan waktu mereka, karena kan kebanyakan foreign students di sini tuh exchange students yang nggak bisa ngomong bahasa Jerman gitu, jadi mereka ngomongnya pakai bahasa network ini, mereka pakai bahasa Inggris. Ya, jadi foreign students nggak bakal merasa tertinggal deh gitu, nggak bakal merasa sendiri kalau misalnya di Jerman. Kebanyakan kampus mereka punya network ini, International Students Network, jadi mereka bakal bantu kamu buat get integrated, buat menghabiskan waktu, buat senang-senang segala macam. Tapi itu di network ini ya, bukan di kampusnya. Kalau di kampusnya, profesor dan lain-lain itu kamu harus sendiri. Mereka nggak bakal mengasihani kamu. Nah, ini pertanyaannya sama ya, di mana kita bisa mencari informasi tentang kuliah di Jerman. Itu sebenarnya di tiap uni udah ada ya. Kalau mau browsing, di tiap uni sudah ada informasinya. Bagaimana cara mendaftarnya itu juga sudah ada semua. Kalau mau cari scholarship, paling aman dari DAAD ya. Kalau S2 ya. Kalau mau cari scholarship S2 di DAAD, kamu cek sendiri gitu. Kalau cari informasi tentang kuliah di Jerman ya, kalau aku sih sejujurnya aku browsing sendiri ya. Tapi misalnya kalau ada pameran pendidikan gitu, kalau education fair boleh juga ikut.
Tapi education fair itu, aku pernah juga ke education fair dan ada juga kampus Jerman yang menawarkan yang bikin pameran, tapi kebanyakan itu swasta. Nah ini aku mesti mention juga nih, kalau kampus swasta ya kita harus bayar ya. Jadi nggak kayak kampus negeri yang kita cuman bayar transportasi doang dan student service. Tapi kalau misalnya swasta itu ya bayar beribu-ribu euro per semesternya. Jadi kita mesti hati-hati kalau mau kuliah di Jerman, lihat dulu itu kampusnya public university atau swasta, kalau atau private. Nah, kalau private itu mahalnya luar biasa, dan biasanya private university juga yang mempromosikan diri mereka paling banyak gitu. Jadi hati-hati gitu kalau misalnya mau ke public university, jangan sampai terjebak di private university. Biasanya education fair tuh kayak gitu. Oke, yang penting informasi private or public itu bisa dicari dengan gampang, dengan mudah ya, di googling aja pasti ada. Iya, pasti ada kok gitu. Apa ada pelatihan bahasa sebelum kuliah di sana? Ini di Stuttgart kayaknya ya, pakai Stuttgart ya. Apa nih? Ada pelatihan bahasa sebelum kuliah di sana? Tergantung nih mau pelatihan bahasa apa. Jadi kalau misalnya S1, kalau misalnya kamu kamu SMA, high school graduates, kamu pasti ada pelatihan bahasa karena kamu harus ikut preparatory college for 1 year. Di situ kamu belajar bahasa Jerman, belajar natural science pakai bahasa Jerman. Kalau kamu anak bahasa, kamu belajar sastra dan filsafat dan lain-lain pakai bahasa Jerman. Kamu anak teknik, belajar informatik, teknik fisika pakai bahasa Jerman semuanya. Jadi itu ada persiapannya. Nah, kalau kamu mau S2 dan mau ambil bahasa Jerman, yaitu kamu harus pelatihan sendiri gitu. Jadi kamu harus nyiapin sertifikat bahasa sendiri. Kayak Inggris lah ya, kayak mesti nyiapin TOEFL atau IELTS kayak gitu. Tapi kalau misalnya Jerman, kamu mesti dapat misalnya dari Goethe Institute. Paling safe itu dapat sertifikat dari Goethe Institute karena itu pasti diakui di semua university di Jerman. Dan kamu harus persiapan sendiri, dan kebanyakan sih sekarang kalau misalnya kamu mau kuliah pakai bahasa Jerman ya itu mesti tingkatnya C1. Jadi B2 atau C1 dan paling aman C1. Jadi kamu harus mempersiapkan waktu yang cukup panjang gitu kalau misalnya nggak ada basic German sama sekali buat belajar bahasa. Jadi mereka nggak menyediakan sama sekali kalau misalnya kamu mau S2. Tapi kalau mau S1, preparatory college-nya dia ada. B2 atau C1 itu bisa sekitar 2-3 tahun untuk lesnya sendiri ya di Goethe itu ya? Iya, bisa 2 tahun ya? Bisa. Tapi kalau intensif sih mungkin bisa 6 bulan. Okay. Kalau intensif dan lulus terus gitu ya? Iya, lulus terus. Oke, ini ada pertanyaan menarik gitu. Bentar. Is there the hardest thing with your major? Is there the hardest thing with your major? The hardest thing bentar. my major? Do you mean the majormu itu biokim atau yang ada forensiknya itu ya? Enggak, biokimia. Jadi pure biokimia. Jadi majorku itu biokimia, dan biokimia itu is about enzyme, protein in your body gitu. Yang hard itu sebenarnya, aku mau curhat juga nih. Yang hard menurutku itu adalah lab-nya, karena aku nggak terbiasa lab di Indonesia itu. Menurutku belum terlalu high tech gimana gitu ya. Jadi pas aku masuk ke lab itu benar-benar aku overwhelmed karena aku benar-benar nggak ngerti nih gimana cara makainya, dan I've never experienced working in labs before, only in high school, dan itu beda banget. Jadi aku agak agak kesusahan juga karena aku merasa belum begitu telaten di lab waktu itu. Itulah the hardest thing ya, karena lab di Indonesia tuh menurutku kurang, apalagi di sekolah-sekolah SMA gitu masih kurang lah dibanding di Jerman gitu. Itu sih hardest thing buat aku. Kalau materinya ya materinya susah, tapi ya aku yakin juga materi kuliah di Indonesia juga susah, tapi hardest thing-nya ya common lah gitu. Yang menurutku overwhelm aja tuh cuma lab-nya sih. Aku kayak wah, lab-nya kok high tech banget, aku nggak pernah
telat kayak gini kayak gitu. Okay. The last question from Nathani Nair. Do you have plan to migrate in German or come back to Indonesia? Wah, this is a really good question. Or to Malaysia? This is a really good question. Actually, for at least 5 until 10 years, maybe I still want to be in Germany or maybe in Europe. So to gain many experience, I actually still plan to stay in Europe. But I don't know, for the next 20 years, maybe I want to go back to Indonesia. Okay. But I plan to have a visa that is not restricted. So this is actually one thing to tell also. So if you work, if you study in Germany, and if you work in Germany for at least 2 years, you can get an unrestricted visa. So you don't have to apply for visa in the future. But if you are graduates from Indonesia and you want to work in Germany, you want to get an unrestricted visa, you have to work for at least 5 years, and then you can apply for an unrestricted visa. Jadi kalau misalnya kamu mau dapat visa yang nggak ada batasnya, itu bisa, tapi kamu harus kerja dulu 5 tahun di Jerman. Kayak gitu. Dan kalau kamu lulusan Indonesia ya, tapi kalau bisa kamu sekolahnya di Jerman, kamu bisa kerja 2 tahun di Jerman dan kamu bisa dapat unrestricted visa di situ. Oke. Terima kasih Mbak Sarah atas sharing sessionnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Oke, sebelum kita tutup dan mungkin nanti kembali ke Bu Susan, mungkin ada dari teman-teman yang mau tanya atau langsung ke Mbak Saras, bisa mungkin mic-nya atau videonya di-on-kan. Mumpung nih dibawain langsung ke materi dari Jerman nih, walaupun mahasiswa Indonesia, asal Indonesia tapi kuliahnya di Jerman. Yang mau ditanyain nggak ini dari teman-teman rekan-rekan? Aku boleh nanya ya? Oh, Susan tanya. Monggo Bu. Ini mungkin kembali ke lebih jauh ke depan tadi ya, gitu. Tentang kuliah S2. Kalau di sistem di Indonesia, kita kan ada diploma 4. Diploma 4 itu sebenarnya levelnya sama dengan bachelor atau sama dengan S1. Cuman kalau S1 lebih ke theoretical, sementara kalau diploma 4 kan dia lebih ke vocational ya. Lebih ke praktikumnya lebih banyak, seperti itu. Apakah dari diploma 4 itu bisa langsung ke S2 atau bagaimana? Diploma 4 kayaknya bisa ya langsung ke S2 ya. Pokoknya nih Bu, kita tuh harus cek ke satu website namanya Anabin ya. Terus kita proof apakah kita boleh kuliah ke S2. Tapi seingatku kalau D4 kayaknya boleh D4 sama S1 tuh boleh. Yang aku cukup yakin nggak boleh itu D3 sih. Kalau D4 sama S1 kayaknya boleh deh. Boleh ya. Kalau untuk yang kemampuan tadi kan ada kemampuan bahasa Jerman untuk bisa dapat beasiswa seperti itu kan? Itu adakah ketentuannya harus level berapa? Ya, itu yang ini ya, yang beasiswa yang mau student collect di Indonesia. Waktu itu aku minimal B1. Waktu itu udah berarti 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu bahasa Jermanku harus B1 dan nilaiku harus minimal 80 gitu kalau nggak salah ya. Dan aku nggak tahu sekarang apakah udah naik jadi B2 atau belum gitu. Itu levelnya paling rendahnya level berapa, paling tinggi level berapa? Jadi stepnya itu A1, A2, B1, B2, C1, C2 gitu. Jadi paling rendah itu A1, paling tinggi itu C2. Kalau mau dapat beasiswa di student collect waktu zamanku itu minimal
harus B1 kayak gitu. Harus B1. Oke. Jadi boleh dibilang levelnya intermediate gitu ya? Intermediate ya, betul. Intermediate ya untuk bahasa Jermannya. Oke. Ya. Terus satu lagi, saya karena orang international office gitu. Our concern is that related to mahasiswa Indonesia yang ada di sana, atau bagaimana penanganan dari pemerintah Jerman atau mungkin kedutaan Indonesia yang ada di Jerman terkait dengan pandemi COVID-19. Kalau terkait pandemi ini KBRI selalu ngasih kalau dari sisi KBRI-nya mereka selalu kasih himbauan segala macam tentang pandemi, dan juga mereka juga ini ngasih masker gitu, kalau bagi orang yang benar-benar butuh masker, dan juga kalau misalnya kurang bahan makanan, mereka juga bisa daftar ke KJRI atau ke KBRI gitu. Jadi mereka ini banget sih, take care of us banget. Dan juga kalau international office di Bayreuthnya sendiri sih nggak begitu banyak aksi. Tapi kalau dari ke pihak Indonesia di Jerman, mereka take care of us. Oke. So ketika ada kondisi yang darurat seperti sekarang gitu, jadi it means that we don't need to worry because our embassy there take care of the students gitu. Yeah, of course. Yeah, they take care of us. So if you like the food for yourself, you can. I mean, if you like, what I mean with like is if you don't have money, because with this pandemic, most of students lost their part-time job. So they don't have any salary to buy for food or etc. So the embassy help us, and the general council also help us. Yeah. Okay. Ya. Oke, thank you. Ya, welcome. Oke, mungkin bisa ditambahin dikit tadi. Aku ada pertanyaan gara-gara Bu Susan nanyain level bahasa Jerman gitu ya. Ada A1, A2, B1, B2, C1, C3, C2 gitu ya. Tiap levelnya kira-kira kalau normal ya, normal itu berapa bulan kira-kira? Enggak, kalau normal aku bilang 3 tahun, 4 tahun. Oke. 3 tahun, 4 tahun. 3 tahun, 4 tahun ya? Kalau untuk A1, A2 itu menurutku gampang ya. Tapi untuk mulai intermediate, itu dia udah mulai serius, topiknya segala macam. Jadi bakal lebih susah sih menurutku. Jadi mungkin 3 tahun sampai 4 tahun kalau mau sampai C1. Oke. Kalau mau normal. Kalau mau normal berarti better intensif ya kalau memang mau ngejar mimpi di Jerman. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi atau any question for Miss Saras? Nggak ada ya? Oke, kalau memang nggak ada, saya terima kasih kepada Mbak Saras yang sudah saya repotin dan Bu Susan repotin untuk sharing dengan kami. Terima kasih. Semoga informasinya, sharing session ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan. Waktu dan tempat, silahkan Bu Susan. Ya, terima kasih Mbak Sarah sudah share dengan kita tentang bagaimana pendidikan di Jerman, kemudian terutama kehidupan di sana juga seperti apa, karena bagaimana hidup di Jerman itu pasti akan berbeda, dan itu more or less itu akan mempengaruhi studi kita gitu kan. So thank you for your sharing session, your sharing about studying and living in Germany, and also kayaknya informasi tentang scholarship itu that is the most important thing ya for us gitu. How to get it gitu. Karena because of
memang tidak murah juga biaya di sana gitu kan. Cuman dengan experience dan dengan penjelasannya Mbak Saras, kita bisa tahu bagaimana kita bisa mendapatkan apa itu namanya sertifikat. Bagaimana mendapatkan scholarship. Okay. Thank you so much for your sharing today. Okay. Semoga masih mau diganggu lagi untuk yang berikutnya gitu. Ya. Oke, seperti yang saya sampaikan di awal gitu, saya akan share tiket. Jadi exit ticket ini untuk kita buat sertifikatnya. Jadi exit ticket ini kita akan nanti please write down your correct name untuk menghindari kesalahan dalam penulisan sertifikat, dan juga untuk correct emailnya. Jadi ini exit ticketnya bisa diisi sekarang begitu. Jadi supaya kami bisa record nama untuk dicantumkan di sertifikat. Kemudian juga alamat emailnya. Jangan sampai salah, karena kalau alamat email salah kami tidak bisa mengirimkan sertifikatnya. Kemudian if you have any questions or related to this seminar or related to the certificate or something, please contact us through our email kaui@sticky.ac.id. So kita akan respon juga dari situ. Mungkin bisa di bisa di screenshot or bisa ditulis untuk exit ticketnya. Thank you Pak Bagus for sharing the link on the chat box. Oke, thank you Bu Susan. Mungkin ini untuk teman-teman yang mau kontak ke Mbak Saras itu bisa via email aja ya, Saras ya? Boleh. Sosial media juga boleh kalau mau. Oh, sosial media juga boleh. Oh, boleh. Okay. Itu nggak ada yang marah kan nanti ya? Belum ya? Aku tulis ya, aku tulis di chat ya. Kalau boleh. Email. Ini ada satu lagi pertanyaan sambil Mbak Saras chat. What about Malaysian students? I'm not quite sure. Perhaps you can. What about Malaysian students? I don't know exactly what is the questions. What is it about? So, Miss, yes. Could you please unmute yourself and ask more detail about this, Miss Leong Min Ji? I can stop sharing now. So. Oh no. Oh, the name and email. For Malaysian student, for the certificate, Bu Susan. Oh, the certificate. Okay. All the certificate, please go to the link of the exit ticket. All participants will have the certificate, but you need to you need to fill out the exit ticket first.
Okay. If you are not listed in the program, so you can put what is it? Others or something. It's just okay. Non-sticky student will be okay also, or public. Oke, siap-siap ya Saras, nanti ada banyak yang follow tiba-tiba. Okay. Can we end the session, Pak Bagus? Okay, it's okay. Okay. Sebelum saya close the session untuk International Seminar Series hari ini, I just want to promote next month we are going to have another seminar series or webinar series about online internship. So we will inform this also in the Ngampus application, or we will share to you by your email. So ini saya promosi ceritanya, jadi saya promosi untuk another seminar series. Okay, and okay, there is a question here. E-certificate gimana caranya? Nanti kami akan kirimkan e-certificate by email. Jadi di exit ticket, please tulis alamat emailnya yang benar. Jadi kami bisa kirimkan langsung ke sana. So just in case masih ada belum terima email belum terima sertifikat, silahkan hubungi kami by email ya. KUI@sticky.id. How to contact us dari situ. Jadi e-certificate akan kami kirimkan by email. But please fill out. Jadi tolong isi di exit ticketnya feedback KUI. Okay, so I think that is for today. Good evening, everyone. So thank you for your participations in this international seminar series. We thank you for Ms. Saras to share the experience, how to study and live in Germany, and also Pak Bagus for being the moderator for this seminar series. Thank you so much. Thank you very much. And we will inform you for the next international seminar series held by International Office of Sticky Malang. Thank you so much. See you. For all the participants to attend this seminar series. I would like to say mohon maaf kalau mungkin ada salah kata atau hal-hal yang tidak berkenan selama kegiatan seminar series ini. Okay, thank you so much. Sampai jumpa di lain kesempatan semuanya. Thank you, Sarah. Thank you. Okay, bye. Bye. Cus ya. Itu bahasa Jerman itu. Oh, really? Ya, cus. Cheers. Thank you, bye Saras, bye. Bye. Bye semuanya. Bye everyone, thank you.